Tapi kalau misalnya ada kasa, nah kita berikan bantalan kasa. Nah, baru kita lakukan pembalutan. Mitela ini ya kita lipat dua. Yang bagian tengah ini itu kita letakkan pas di dekat luka pasien ya, di tengah-tengah ini kan sudah kita ini kan ya, kita kasih bantalan dengan kasa. Di belakang ini terlalu pendek ya, mitela kita terlalu pendek. Ini dia besar itu. Sampai ke depan ini. Nah di depan ini baru kita gimana caranya ya. Nah ibu anggap aja sini ya. Bantulah satu lagi sini. Di sini bantu. Ini terlalu pendek. Ya, pegang ini. Pegang ini. Anggap aja ini sudah dipasang. Nggak ada metelanya panjang ya. Nah, ini anggap saja ini sudah ibu tempel di sini ya. Nah, ini kita buntir, kita masuk berarti di sini sampai dia ke sini lagi. Baru di sini ini kita ikat. Ya, kita ikat, kemudian kita simpul 8. Gimana caranya nih? Nah, dia pendeknya. Nggak ada yang panjangnya. Oh, ini dia. Nah, anggap aja ini tengah-tengahnya ya. Dia nggak boleh seperti itu sebenarnya. Kita ikat di sini. Ya, yang kita simpulkan ini pas ditentang lukanya, luka pasien. Ya, ini gampang kalau mau buka lagi, pas dia. Ya, jadi ini yang kita jadikan dia adalah simpul 8, pas di luka pasien. Jadi kalau misalnya ditemukan ada luka di bagian frontal, ya minta pasien juga memegang. Ini ada titik di situ atau yang simpul tadi itu di dekat lukanya. luka, tadi luka. Nanti harus di sini. Iya, kecuali misalnya ini nggak sampai juga sebenarnya, karena ini sudah ini jadinya ini nggak bisa karena pendek, nggak bisa bermain. Boleh seperti ini. Ya. Nah, ini di belakang, ya. Nah, baru kita simpulkan di sini. Nggak bisa ketawa. Ya, jadi kita mulai dari atas ini, kita simpulkan seperti ini. Boleh juga yang mau menggunakan yang mana yang lebih ini bagi saudara, ya. Pegang dulu. Boleh juga ini. Nah, dari sini. Ya sama aja sebenarnya. Sampainya juga di sini. Ya. Nggak rapi jadinya ya, karena metelanya lipatannya hancur. Darah-darah ada di tengah-tengah. Nggak bisa. Ya. Oke. Nah, ini kalau lukanya itu ada ini juga bisa
bisa kita kasih bantalannya, ya, mau kasar, mau ini juga boleh. Ya. Ya. Kayak macam Bandung. Cantik ya. Pas. Kita ikat ya. Pakai bandana. Ya, kemudian kita lepas. Ya, itu untuk yang kareta. Ini nggak usah ya, langsung lagi ini sampai ke belakang, baru di belakang ini kita simpulkan berdelapan ya, karena ini nggak besar ya. Pasang, nah, bawa ke atas, nggak bisa itu pendek, nggak bisa. Aduh. Diperhatikan nggak mau ya. Ini jangan misalnya begini aja ya. Budir. Nggak bisa mengecil. Ikaw yan ang tana. Awan. Nggak bisa, karena ini apa namanya, ini simpulnya gitu, jadi nggak bisa ini. Saya akan terkena biru. Nggak bisa deh. Iya. Dulu pasien gini, pendek dia, pendek, nggak bisa, pendek, nggak kelihatan kan? Nggak bisa. Seperti itulah intinya. Nah, kemudian ini kan pendek juga, tetap pendek ya. Nggak bisa dia kita bentuk, tetap pendek ya. Jadi ininya cuma begini, harusnya dia nggak seperti ini. Jadi ada, kalau ini kan hanya biasa aja ya. Jadi kalau yang panjang itu dia akan berbentuk ada bantalan juga di sini, ada bantalan juga di sini, ya, baru kita ikat ya. Kalau hanya pendek seperti ini bisa aja sih seperti ini ya. Jadi tetap kita kasih bantalan, kemudian kita balut dengan lidah ya. Nah, atau bisa juga kita lakukan dengan lapis perban. Alam pandai lah kan wala tu siapa. Dislokasi itu ya, sama dia juga kan. Iya. Betul. Ya
kayak bootleg. Kurang rapi. Ya. Baru kita kasih Anu itu Pak, penjepitnya tuh Pak. penjepitnya, Iya, penjepit juga penjepitnya Pak. kurang satu sekalian. Nah itu kalau misalnya ada luka di Apa nanti daerah dicari? telapak tangan. Ya. Nah kalau ada dislokasi pasien bisa kita suruh seperti ini boleh, nggak boleh. Nah lurus, pasiennya lurus, ya dari antara jadi dia di apa namanya di antara skapula ini kita agak sedikit tekan, ya. Ini jadi harus lurus pasiennya. Nah ini kita pinter terlebih dahulu. Nah satu ini, nah ini aja sampai ini aja pendeknya. Nah, kita tarik. Ya. Nah baru kita simpul gerakan. Jadi di belakangnya, ya, jadi seperti ini. Coba lagi Bu. Jadi dia di sini, ya. Kita putar, pikir dia, masuk ke sini. Tarik. Nah, jadi kalau kita curigai ada fraktur di daerah bahunya, ya. Bagian humerus tibia gelar, ya. Nah ini harus tujuan kita adalah ini untuk mengistirahatkan kedua atau ekstremitas bawah ini. Nah ini sebenarnya ini pendek, jadi besar. Pendek nih, yang panjangnya kecil ya. Ukur dulu, ini kayaknya. Di sininya nggak pas kayaknya, nggak pas kayaknya. Jadi ini nggak tepat ya, ininya nggak ada yang sesuai. Ya, tapi ini sekarang karena kita belajar kita anggap aja sesuai dulu ya. Nah jadi sebelum kita masang ini, ya kita sudah pasang handscoon. Nah kalau misalnya pasiennya ini, ya kan ada pakainya di sini. Nah kita lihat di sini dia apakah terjadi pendarahan, ada luka di sini. Nah itu kan harus kita cek. Nah, ini bisa kita gunting, ya pakaian pasien ini kita gunting. Kemudian kalau ada perlukaan ini kita juga kasih tutup dengan kain kas, ya. Ambil kain kas. Ya kita anggap di sini ada luka ya, lukaan. Anggap ini udah pakai handscoon ya. Nah tutup lukanya, ya tergantung lukanya besarnya. Kemudian kita perban dengan kain apa, mana perban ada ya? Perbannya nggak ada ya? Perban gulung nggak ada? Ya, ini yang harus perban gulung. Dia untuk menggulung ini kuat, masih ada nadinya, ya kuat. Nah, kemudian juga, ya, artinya masih kembali dengan baik. Nah, suruh gerakan Pak, gerakan jari kakinya masih bisa digerakkan. Nah, jari kakinya masih bergerak, artinya ini vaskularisasinya itu bagus. Nah, ini spaknya bisa kita pasang, ya. Pasang. Nah, sebelumnya ini sebelum kita melakukan ini tetap ini kita nggak bisa melakukan sendiri, harus berdua, ya harus berdua. Nah, ini kita kasih pengalas sebelum kita lakukan tindakan tadi. Ini kita kasih pengalas. Nah, caranya ini kita mengangkatnya, temannya satu lagi, ya perawat satu lagi itu mengangkat pelan-pelan, ya kaki pasien. Nah kemudian ini kita kasih pengalas di bawahnya. Nah kita pasang ini di sini. Mana yang nggak panjang, ada yang panjang ya. Sama aja semuanya. Nah kasih ini. Nah ini pendek semuanya. Gimana cara mencobakannya tuh? Nah anggap aja ini pakai ini ya.
Ini bisa ya. Terus yang satu lagi mengangkat. Nah, terus satu lagi coba angkat pelan-pelan. Ini kita masukkan, mengangkat ya karena dia vakum ya. Tetap tak bisa terlalu kecil ya, nggak apa-apa lah. Nah sekarang ini anggap saja ini pasang tak ya, karena nggak bisa ditunjukkan ininya. Nah ya, ambil satu lagi. Yang perahu satu mengangkat ya, pelan, jangan sampai ini. Nah, jadi 4 ya, di sini satu, di sini satu, di sini satu, dan di sini satu. Ya. Nah, setelah itu baru kita ikat. Ya, ini, ya kan kita lipat 2 tadi ya. Satu masuk ke sini. Masuk ke sini. Yang satu lagi masuk ke sini. Yang baru kita ikat. Nah, kita simpul. Ya, jadi ini tadi satu dia seperti ini. Ya. Nah, yang ini masuk ke sini. Yang satu lagi masuk ke sini. Ya, kita tarik. Ini jangan sampai terlalu longgar, sama jangan sampai terlalu ketat ya. Nah, baru kita simpul. Ikat biasa dulu, nah baru kita simpul 8. Di sini. Bisa ya? Bisa ya, walaupun tidak pakai sepaknya di sini, tapi bisa di sini nanti ya. Itu sama, walaupun misalnya kita pasang spak di sini atau spak di sini, tekniknya sama ya, dengan menggunakan mitela ini ya untuk membalutnya atau membidainya. Nah selesai, kita cek lagi ya PMS-nya tadi ya, pulsasinya. Nah ini ya, kalau misalnya di sini cek di nadinya ya. Nah ternyata masih kuat ya. Nah suruh gerakan jari tangannya ya, cek ya CRT-nya. Nah Pak, coba gerakan jari kakinya. Nah, kalau gerakan berarti walaupun kita melakukan pemindaian, nah sirkulasinya masih jalan aman. Bisa ya? Nah, gampang. Bidan ini gampang, tapi sering lupa. Kalau nggak sering-sering kita lakukan, lupa. Ibu aja sudah lama sebenarnya nggak berusaha lagi dengan ini ya. Jadi karena disuruh masuk ini. Tutupnya bantah. Mati saya. Masih itu ya? Masih Ada satu ya, lupa ingat ya. Kalau misal kita temukan, ibu ini coba dulu ya, tapi masih lupa ingat. Kalau misalnya kita temukan ada luka bakar atau apa namanya di lengannya ya. Nah ini kita taruh di sini. Nah, ya, ini kita lipat ke sini. Supaya caranya. Supaya caranya.